Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan, teguh, tetap setia. Harus menjadi tekad kita, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan saya percaya kalau kita masih hidup dipercayakan nafas oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya kita boleh hidup memuliakan Tuhan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah disiapkannya jauh sebelum dunia ada, jauh sebelum kita ada. Dalam kekekalan Tuhan punya rencana yang begitu jelas untuk menjadikan kita ada di dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita tetap terus membangun pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bagaimana pentingnya hidup di dalam pengampunan, karena Allah menghendaki kita mengampuni sesama kita seperti Dia telah mengampuni kita. Hari ini kita ingin belajar sebuah topik firman Tuhan dari kitab 1 Timotius, surat Rasul Paulus kepada anak didiknya, muridnya Timotius. Dikatakan seperti ini dalam ayat yang ke-11 dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya, hai engkau manusia Allah, man of God, abdi Allah, hamba Allah. Kita perlu mengejar. Mengejar apa? Mengejar yang namanya keadilan. Mengejar apa? Mengejar yang namanya ibadah. Mengejar apa? Mengejar yang namanya kesetiaan. Mengejar apa? Mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelembutan. Dalam ayat sebelumnya, Rasul Paulus sedang menceritakan bagaimana mereka orang-orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau manusia Allah. Jadi saudara, manusia duniawi ini akan dijerat oleh yang namanya cinta akan uang yang justru menenggelamkan, menyiksa banyak orang ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ketika seseorang mencintai uang lebih daripada Tuhan, dia akan terjerat. Dan semua kejahatan yang terjadi di dunia ini dimulai karena seseorang mencintai uang. Uang adalah lawan yang cukup berat menurut Yesus, yang mampu mengimbangi dia, yang bisa menarik perhatian anak-anak Tuhan. Dia berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Jadi menurut Tuhan Yesus, hal yang bisa menarik perhatian kita itu bernama uang. Karena itu uang jangan kita jadikan Tuhan, jangan jadikan dia Tuan. Jadikanlah uang itu menjadi hamba di bawah telapak kaki kita. Saudara, kerajaan Allah bukan cerita tentang makan minuman, bukan cerita kekayaan. Kerajaan Allah cerita tentang kebenaran. Karena itu sebagai manusia Allah, man of God, kita adalah manusia ilahi. Kita justru harus membelakangi hal-hal seperti itu, dan kita mulai mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran, dan mengejar kelembutan. Hari ini kita akan mulai belajar bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan manusia Allah, manusia ilahi. Manusia itu adalah makhluk roh. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kita tidak diciptakan segambar dengan monyet seperti teori Darwin, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan segambar dengan pribadinya, dengan dirinya. Dan Allah itu adalah roh. Jadi saudara, kita yang sebenarnya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi manusia itu ada 3 bagian. Hal yang paling hakiki dari manusia bukan tubuhnya, bukan jiwanya, tetapi hal yang paling hakiki dalam hidup manusia adalah rohnya. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Karena Allah itu roh, kita adalah roh. Karena itu manusia tidak akan pernah mengalami kematian. Yang disebut kematian itu cuma tubuh kita terpisah dengan roh kita.
Tetapi roh manusia itu sendiri tidak bisa mati, karena diciptakan segambar dengan Allah, kekal adanya. Jadi ketika kita mati, kita akan masuk dalam kekekalan. Dan hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Dan kita akan menjalani kekekalan hidup kita di mana. Itu tergantung, terserah kita hidup di dunia hari ini. Apakah kita bertobat, mau percaya Tuhan, atau kita menolak Tuhan. Karena itu manusia kekal. Tempatnya tinggal pilih di surga atau di neraka. Tapi saya berdoa, saudara mengambil keputusan yang benar, yaitu memilih Tuhan. Bertobat, berbalik kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu saudaraku, manusia punya yang namanya jiwa. Roh kita itu fungsinya adalah persekutuan. Jadi roh kita itu yang bisa menyentuh dan bersekutu dengan Allah. Jiwa kita dan tubuh kita tidak bisa menyentuh Allah. Tetapi roh kita yang bisa bersekutu. Karena itu fungsi roh kita adalah kita bersekutu dengan Allah. Lalu yang kedua, fungsi roh kita adalah intuisi. Yang pertama persekutuan, yang kedua adalah intuisi. Kita bisa menangkap siaran, radar. Seperti kalau saudara, hari ini dimanapun saudara berada, sebenarnya di udara itu ada banyak suara dan gambar. Tapi kita tidak bisa menangkap karena kita tidak pasang antenanya. Roh kita itu seperti kayak antena untuk menangkap siaran dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, fungsi daripada roh kita itu adalah hati nurani. Kalau saudara berbuat salah, itu hati roh kita yang di dalamnya fungsinya ada hati nurani untuk membedakan baik dan jahat. Langsung saudaraku, hati kita tidak enak. Ya, ada suara berkata, mungkin waktu saudara mau korupsi, saudara melakukan dosa, ada suara berkata jangan. Itulah roh kita. Lalu manusia punya jiwa, jiwa, pikiran, kehendak, perasaan. Tubuh kita terdiri daripada tubuh, daging, tulang, dan darah. Di dalam darah, antara darah itu disitulah jiwa kita. Makanya kita dilarang makan darah. Kenapa? Karena di dalamnya, kata Tuhan, ada nyawa. Saudara, sebagai manusia Allah, kita harus memahami, mengerti hakikat kita, diri kita manusia. Kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu rohnya, saudaraku, yang memimpin jiwanya dan tubuhnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia, saudaraku, hidup di dalam daging. Makanya ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, hal yang pertama yang mereka sadari adalah mereka telanjang. Sebenarnya mereka sudah telanjang, tapi mereka tidak tahu, tidak sadar mereka telanjang karena ada kemuliaan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara, manusia melihat dirinya telanjang. Dosa membuat manusia lebih menyadari perkara-perkara jasmani, perkara-perkara lahiriah daripada perkara-perkara yang kekal atau rohani. Sebagai manusia Allah, kita harus membangun esensi hakikat hidup kita sebagai makhluk roh, sebagai anak-anak Allah. Paulus berkata, aku tidak bisa bicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia daging, manusia duniawi, manusia yang masih kekanak-kanakan. Sebagai manusia Allah, saudara-saudaraku, kita harus menyadari prinsip ini. Dan ini sebuah pembelajaran yang kita akan teruskan belajar hari-hari ke depan ini tentang bagaimana kita membangun manusia roh kita, membangun manusia rohani kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa kembali pada posisi seperti manusia belum jatuh dalam dosa. Karena Yesus sudah mati, saudara, dia menghidupkan roh kita. Dan kita mulai belajar, berjalan, dipimpin oleh roh kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jiwa dan tubuh kita, saudara, harus mengikuti. Karena antara roh dan keinginan daging kita itu selalu bertentangan. Karena itu, kita terus setia bersaat teduh, ikuti pelajaran pada hari-hari ke depan tentang manusia rohani atau manusia Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.